Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kembali kami datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian di dalam program acara dari Mount Hermon Church, Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap program yang dibuat oleh Mount Hermon Church pasti akan memberkati Bapak Ibu sekalian melalui setiap firman yang diberitakan dan setiap kesaksian mujizat yang dapat dibagikan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, mari persiapkan keberadaan kita semuanya. Kita akan masuk ke dalam acara ini, menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami kembali dapat berkumpul secara online dan bersama-sama menikmati hadirat-Mu dan menikmati firman-Mu. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah acara ini, Mujizat Zaman Now, dan kami percaya ada kesaksian Kristus yang dapat didengar oleh setiap kami melalui setiap karya mujizat yang Kau lakukan di tengah-tengah umat-Mu. Kami serahkan acara ini, acara program Mujizat Zaman Now ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hati yang terbaik, kita menyembah Dia. Kita mau tinggikan namanya. Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Glory Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Yes. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Lebih lagi katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, dinaikkan doamu, katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin. Engkaulah yang memberi
setia, setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap kami perlu Engkau Tuhan. Yes, ku datang juru selamat. Berkat, lebih lagi katakan setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Setiap jamnya Tuhan. Amin. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkat, katakan setiap jamnya Tuhan. Amin. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkat, lebih lagi katakan setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlu, kami datang Tuhan Yesus. Ya, berkat, lebih lagi ya Tuhan. Setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak dipuji. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami Bapa. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
setiap waktu. Amin. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu Mengikutiku. katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu ya melimpah bagiku, selalu baru setiap hari Tuhan. Di setiap Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu Perkenanan-Mu dan perkenanan ya mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran dan perkenanan-Mu Tuhan selalu mengikuti kami. Yes, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu baru setiap hari. di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan mengikutiku, mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan, amin, mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu, amin, dan perkenanan. yes Tuhan, mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita malam ini adalah minyak urapan. Dan ini terambil dari Markus 6 ayat 7 sampai dengan 8, lalu loncat ayat 13. Markus 6 ayat 7 dikatakan, siapa nih? Ia Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Saya tekankan kata kuasa. Markus 6 ayat 8, dan berpesan kepada mereka, kepada siapa nih murid-murid, supaya jangan membawa apa-apa. Jadi nggak boleh membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana cara menginjil yang benar, dan itu tidak boleh membawa bekal. Iya, dan juga ini harus berdua-dua agar bisa saling menguatkan.
Penginjilan harus ada demonstrasi kuasa mujizat. Dan ini terbukti. Tuhan Yesus juga memberikan kuasa atas murid-muridnya, atas roh-roh jahat. Ditegaskan lagi pada Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Yesus di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bandingkan Musa membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir dengan kuasa mujizat sehingga terjadi 10 mujizat. Dan tadi dikatakan juga murid-murid dilarang Yesus membawa apa-apa kecuali minyak urapan. Iya, jangan membawa apa-apa. Mengapa? Bukankah kalau penginjilan itu perlu bekal? Yesus ingin mengajarkan penginjilan murid-murid itu harus bermanfaat bagi banyak orang, sehingga orang otomatis akan menanggung kehidupan dari murid-murid selama penginjilan. Jika penginjilan murid-murid tidak bermanfaat bagi orang banyak, maka orang tidak akan tergerak menjamin hidup dari murid-murid. Jika orang Kristen juga pergi menginjil, lakukan seperti perintah Tuhan Yesus. Jika penginjilan kita bermanfaat, jangan khawatir akan makanan, jangan khawatir akan minuman, jangan khawatir akan pakaian, bahkan tempat tinggal. Orang yang kita layani akan menanggungnya. Iya Bapak Ibu. Jadi harus bermanfaat. Penginjilan kita harus bermanfaat. Walaupun Tuhan Yesus melarang membawa apa-apa pada murid-muridnya, tetapi murid-murid itu membawa minyak urapan. Buktinya apa? Buktinya Markus 6 ayat 13, mereka mengusir banyak setan dan mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi ini buktinya. Artinya mereka tetap membawa minyak urapan saja. Untuk apa? Untuk mengoles banyak orang, untuk membebaskan mereka dari setan dan menyembuhkan mereka dari penyakit. Di sini kita melihat manfaat minyak urapan untuk penginjilan, yaitu dengan dioleskan bisa mengusir banyak setan dan menyembuhkan banyak orang sakit. Kesaksian pemakaian minyak urapan. Kesaksian pertama, saya dan tim pernah mengurapi gedung perkantoran yang ada kuasa gelapnya. Seminggu kemudian, lantai yang ada kuasa gelap itu disewa orang. Padahal sebelumnya selama bertahun-tahun lantai itu tidak laku. Kesaksian kedua, di pesawat terbang saat transit di Singapura, ada seorang wanita kerasukan setan. Saya urapi dengan minyak urapan, langsung dibebaskan dari kuasa gelap. Kesaksian ketiga, saya dan tim mengurapi suatu apartemen. Besoknya langsung 4 unit apartemen disewa orang. Kesaksian keempat, saya urapi seorang wanita yang kanker payudara. Sekarang sudah sembuh. Jadi luar biasa. Banyak manfaatnya minyak urapan. Cuma nggak tahu gimana. Banyak orang Kristen menolaknya. Bahkan ada berkata, setelah Pentakosta penggunaan minyak urapan seperti perjanjian lama tidak berlaku lagi dalam perjanjian baru. Itu salah. Karena terbukti Kitab Yakobus 5 ayat 14 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Kitab Yakobus ditulis setelah Pentakosta, setelah turunnya Roh Kudus. Ini menjadi bukti setelah Pentakosta, Yakobus tetap mendorong orang Kristen memakai minyak urapan saat mendoakan orang sakit. Ini bukti ayatnya. Makanya aneh kalau orang Kristen masih banyak menolak penggunaan minyak urapan. Iya, ayat ada. Karena itulah saya heran, walaupun sudah ada 2 ayat telah menyebutkan penggunaan minyak urapan, tapi banyak orang Kristen masih menolak penggunaan minyak urapan. Iya, kalau mereka menolak, apa dasarnya mereka? Mereka juga harus menyebut ayat yang menjadi dasar mereka menolak minyak urapan. Enggak ada kan? Justru yang mendorong orang Kristen memakai minyak urapan. Sehingga akibatnya karena penolakan banyak orang Kristen penggunaan minyak urapan, maka mereka kehilangan kuasa mujizat Allah dalam hidup mereka. Padahal dengan memakai minyak urapan, tadi saya sudah saksikan beberapa kesaksian kuasa Allah yang luar biasa. Penggunaan minyak urapan pada perjanjian lama.
Keluaran 30 ayat 25 berkata, haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Keluaran 30 ayat 26, haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Jadi kemah pertemuan dan segala isinya diurapi dengan minyak urapan. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Keluaran 30 ayat 27, 28 dan seterusnya, itu terlihat bahwa kemah pertemuan dan segala isinya diurapi dengan minyak urapan. Artinya minyak urapan bisa dipakai untuk mengurapi benda mati seperti rumah, kantor, sekolah, pesawat terbang, mobil, dan lain-lain. Setiap masuk rumah baru, hendaklah atau masuk kamar hotel, hendaknya orang Kristen mengurapi dengan minyak urapan. Agar apa? Agar tempat rumah baru itu atau kamar hotel itu dibebaskan dari roh-roh jahat. Bahkan setiap kali saya naik pesawat terbang, saya urapi badan pesawat sambil berdoa agar penerbangan saya bebas dari mara bahaya. Juga mobil saya urapi agar juga bebas dari mara bahaya celaka. Keluaran 30 ayat 30 berkata, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagi Tuhan. Harun dan anak-anaknya diurapi dengan minyak urapan untuk menjabat imam. Keluaran 30 ayat 31, dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Keluaran 30 ayat 32, kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Keluaran 30 ayat 33, orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuknya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Orang biasa dan orang awam dilarang memakai minyak urapan. Itu dikatakan tadi Bapak Ibu, Keluaran 30 ayat 32 sampai dengan 33. Sedangkan orang Kristen itu bukan orang biasa, bukan orang awam. Karena apa? Karena kita punya 3 jabatan, imam, raja, dan nabi. Karena memegang 2 jabatan imam dan raja, maka orang Kristen disebut imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Bahkan orang Kristen lebih dari imam besar perjanjian lama yang hanya boleh masuk ruang Maha Kudus setahun sekali pada hari Yom Kippur. Sedangkan orang Kristen bisa masuk ruang Maha Kudus setiap saat karena darah Yesus telah menguduskan kita. Ibrani 10 ayat 19, New King James Version. Orang Kristen juga memegang jabatan nabi. Buktinya tugas kenabian kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Jadi ada tugas kenabian kita. Tapi Pak, kenapa jabatan kenabian kita tidak disebutkan jelas Pak seperti imam atau raja? Karena sebenarnya tugas nabi itu ada 2, tapi yang kita kerjakan 1. Tugas yang pertama adalah memberitakan firman Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Tugas kedua dari nabi adalah menunjukkan dosa orang Israel dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Contoh, Nabi Nathan menunjukkan dosa Daud yang telah berzina dengan Batseba dan yang telah membunuh Uria, suami dari Batseba. Jadi Nabi Nathan menunjukkan dosanya, bahkan menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu, yaitu anaknya mati. Iya Bapak Ibu. Nah ini tugas yang kedua, ini tidak kita lakukan, tidak orang Kristen lakukan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menebus kita dari segala dosa selamanya. Maka nggak ada lagi yang tugas kita untuk menunjukkan dosa tadi dan menubuatkan hukuman Allah. Nggak ada lagi. Amin Bapak Ibu. Iya, itu alasannya. Saya simpulkan renungan ini. Dari bukti-bukti dan penjelasan di atas, maka orang Kristen harus memakai minyak urapan. Orang Kristen juga artinya pengikut Kristus yang diurapi. Maka orang Kristen harus juga punya ciri pengurapan dengan minyak. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Puji syukur Tuhan, saya panjatkan ke hadapan-Mu Tuhan, kami panjatkan ke hadapan-Mu Tuhan, untuk setiap netizen, untuk setiap kami yang menyaksikan acara Mujizat Zaman Now ini. Saya berdoa yang sakit disembuhkan Tuhan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, termasuk di atas segala nama penyakit kami. Berkati juga usaha pekerjaan kami, karena kami percaya bersama Yesus Tuhan selalu memberkati kami. Demikian juga berkati juga rumah tangga kami, keluarga kami. Selalu ada damai Kristus, sehingga keluarga kami selalu ada damai Kristus, selalu ada damai, tidak ada cekcok, tidak ada pertengkaran, tidak ada ribut. Berkati juga usaha pekerjaan suami atau juga istri yang bekerja Tuhan, semuanya sukses. Demikian juga jika istri juga sebagai ibu rumah tangga. Berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, berkati agar menjadi anak pintar, anak cerdas, selalu juara, lulus dengan nilai terbaik. Demikian juga yang sudah bekerja, berkati pekerjaan mereka naik jadi kepala, jadi pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga segala ikatan kami putuskan, segala kutuk kami putuskan dalam nama Yesus. Karena di dalam Yesus segala kutuk nenek moyang, kutuk 3, 4, 7 keturunan diputuskan dalam nama Yesus. Karena di dalam Yesus segala kutuk dari hidup kita diputuskan, ditebus. Karena itulah tidak ada lagi kutuk keturunan, tidak ada lagi kutuk akibat dosa nenek moyang kami, dosa orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Demikianlah program acara Mujizat Zaman Now yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Kita percaya bahwa apa yang kita telah saksikan dan kita telah terima melalui hadiratnya dan firman yang ada di tengah-tengah kita sungguh-sungguh memperlengkapi, memberkati, dan benar-benar menjamah keberadaan kita semua. Sampai kita berjumpa kembali di acara Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita naikkan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.